Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini, NIM 203200225. Di sini akan menyampaikan presentasi dari materi strategi belajar mengajar. Pengertian strategi adalah suatu cara untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Perbedaan antara strategi, teknik, pendekatan, dan metode pembelajaran. 1. Strategi menurut Buwong 2020. Strategi diartikan sebagai cara atau pola umum kegiatan guru peserta didik dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Referensi buku metode pembelajaran, strategi, pendekatan, model, dan metode pembelajaran. 2. Teknik adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain. 3. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan berbeda dengan metode dalam proses belajar. Pendekatan approach lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Rosman DKK 2003. Belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian sebagaimana dimanifestasikan dalam perubahan kemanusiaan, pola-pola respon, tingkah laku yang baru nyata dalam perubahan keterampilan, kebiasaan, kesanggupan, dan sikap. Dalam buku Ilmu dan Aplikasi Pendidikan bagian 3 Pendidikan, Disiplin Ilmu. Mengajar merupakan sebuah aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak, sehingga terjadi belajar mengajar menurut S. Nasution dalam buku Strategi Belajar Mengajar di Sekolah Dasar. C. 4 konsep dasar strategi belajar mengajar. 1. Mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. 2. Mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. 3. Memimpin dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan belajar mengajar. 4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar, yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Buku Strategi Pembelajaran, Haudi Hadion Wijaya. D. Belajar mengajar menjadi suatu sistem. Belajar mengajar menjadi suatu sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem, belajar mengajar meliputi suatu komponen, antara lain tujuan, bahan, peserta didik, guru, metode, situasi, dan evaluasi. Agar tujuan itu semua tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga antara sesama komponen terjadi kerjasama. Dari buku Strategi Belajar Mengajar, Dr. Pupu Saifulur Rahmah, MPD. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.